Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Nurida Supriyat dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas D semester 4. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai konflik kerja dan stres kerja. Konflik kerja adalah ketidaksesuaian, pertentangan, atau perselisihan antara dua orang atau lebih, atau antara dua kelompok atau lebih dalam suatu organisasi atau perusahaan akibat adanya hambatan atau perbedaan mengenai cara komunikasi, persepsi, status, tujuan, nilai, atau bahkan sikap yang membuat keduanya atau salah satunya ini merasa terganggu atau tidak nyaman. Secara garis besar, konflik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konflik substantif. Konflik ini berkaitan dengan tujuan kelompok atau tujuan organisasi, pengalokasian sumber daya dalam suatu perusahaan atau organisasi, pendistribusian kebijaksanaan dan prosedur, atau dalam hal yang berkaitan dengan pembagian jabatan pekerjaan. Terus, konflik yang kedua adalah konflik emosional. Konflik emosional ini berasal dari diri sendiri, seperti rasa marah, rasa tidak percaya diri, takut, dan ada rasa penolakan, serta pertentangan antar pribadi. Konflik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan pelakunya. Berdasarkan pelakunya di sini berarti berasal dari individu itu sendiri. Jika dalam perusahaan berarti berasal dari karyawannya itu sendiri. Karena konflik itu berasal dari emosional dalam diri seseorang. Terus yang kedua itu berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya di sini jika dalam perusahaan berarti berdasarkan seperti beban pekerjaannya, pimpinannya, atau rekan kerjanya yang menjadi penyebab konflik itu sendiri. Terus yang ketiga ini berdasarkan akibatnya. Konflik itu tidak selamanya berakibat baik, namun tidak selamanya juga berakibat buruk. Kadang ada beberapa konflik yang emang dibuat oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, hal ini kan berakibat baik. Jika berakibat buruk itu seperti nanti jatuhnya ke stres kerja. Produktivitas dari karyawan tersebut berkurang karena adanya konflik. Tapi kalau orang itu bisa mengelola konflik tersebut, maka konflik kerja tersebut akan berubah menjadi produktivitas kerja. Jadi tergantung ke orangnya. Ada 5 strategi dalam mengatasi konflik kerja. Yang pertama adalah forcing atau pemaksaan. Forcing atau pemaksaan ini biasanya dilakukan dengan ancaman atau taktik-taktik atau bahkan dengan kekerasan. Cara ini tujuannya adalah untuk menekan pihak lawan untuk mengikuti kehendaknya. Biasanya cara ini dilakukan hanya pada saat-saat tertentu aja, seperti apabila perusahaan ingin mengalami perubahan secara signifikan, maka cara ini biasanya dilakukan. Efek dari cara ini adalah menimbulkan perlawanan, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Yang kedua adalah avoiding atau penghindaran. Biasanya dalam cara ini adalah menghindari komponen-komponen atau hal-hal yang menjadi sumber dari masalah itu sendiri. Sedapat mungkin sumber-sumber atau hal-hal yang dapat mengakibatkan konflik kerja itu dihindari. Yang ketiga adalah compromising atau pengompromian. Biasanya dalam cara ini adalah pihak-pihak yang memiliki konflik kerja atau yang berseteru itu dipertemukan dan mereka suruh tawar-menawar untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang mereka inginkan, sesuai kesepakatan mereka. Cara ini bisa dilakukan atau bisa berjalan baik itu apabila kedua belah pihak ini saling percaya dan saling menghargai. Yang keempat adalah collaborating atau kolaborasi. Jadi di dalam cara ini adalah kedua belah pihak ini saling bekerja sama, saling berkolaborasi tanpa melupakan keuntungan atau hasil-hasil yang mereka inginkan. Jadi mereka bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang mereka inginkan, tapi mereka juga tetap mempertahankan keinginan atau keuntungan yang mereka inginkan gitu. Yang kelima adalah conciliation atau perdamaian. Jadi dalam cara ini adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru tanpa memecahkan kesepakatan yang ada gitu. Cara ini itu biasanya berbentuk mengambil muka atau menjilat dan pengakuan. Biasanya cara ini itu dilakukan apabila kesepakatan tersebut sudah tidak relevan lagi dalam hubungan kerja, maka cara ini dilakukan.
Stres kerja adalah kondisi ketegangan di mana terjadi ketidakseimbangan antara fisik dengan psikis yang mempengaruhi emosi seseorang, cara berpikir seseorang, atau bahkan kondisi seseorang. Stres kerja yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan sekitarnya. Di dalam perusahaan, stres kerja itu biasanya diakibatkan oleh beban kerja yang terlalu besar, tanggung jawab yang terlalu berat, waktu yang terlalu singkat, dan lain sebagainya. Terjadinya stres pada seseorang itu dapat dilihat dari 3 indikasi. Indikasi-indikasi ini biasanya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah gejala fisiologis. Gejala fisiologis ini dapat terlihat dari adanya perubahan metabolisme di dalam tubuh, seperti jantung berdetak lebih cepat dari biasanya, mudah merasakan pusing, mual, atau bahkan sampai muntah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gejala psikologis. Gejala psikologis ini dapat terlihat dari adanya perubahan sikap jiwa dan mental seseorang. Seperti orang itu mudah merasakan cemas, mudah merasakan takut yang tidak rasional, mudah pesimis, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah gejala perilaku. Gejala perilaku ini dapat terlihat dari perubahan perilaku seseorang. Perilaku seseorang yang biasanya ia lakukan tapi tiba-tiba ia tidak melakukannya, atau sebaliknya, misalkan orang itu tadinya tidak merokok tapi tiba-tiba dia merokok, atau orang itu tadinya suka tidur tapi tiba-tiba tidak suka tidur. Nah, mungkin dia mengalami stres. Cara mengatasi stres kerja adalah dengan kembali kepada diri masing-masing, yaitu dengan cara membahagiakan diri sendiri. Nah, karena membahagiakan diri sendiri ini berbeda antara yang satu dengan yang lain, maka cara mengatasi stres kerja juga berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Tetapi, ada beberapa cara yang biasanya dilakukan. Di antaranya yaitu pertama, menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan stres kerja. Yang kedua adalah memperbaiki pola hidup, seperti pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat, terus pola makan kita menjadi pola makan yang teratur, rajin berolahraga, dan lain sebagainya. Yang ketiga biasanya adalah dengan me time atau merenungkan diri sendiri atau membuat diri sendiri bahagia, seperti traveling atau belanja, shopping, nonton, atau lain sebagainya. Setiap orang pasti berbeda. Namun, apabila semua hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi stres kerja tersebut tidak berhasil, maka bisa menghubungi psikologi untuk terapi psikolog agar stres kita agak berkurang gitu. Kita juga nggak usah malu buat curhat gitu ke temen kalau misalkan kita lagi ada masalah, biar nggak nambah stres gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.